Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIB Channel bersama saya, IIB Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan akan ikut kemanapun kamu pergi saat kamu katakan hal ini kepadanya. Ya, jadi saya baca di komen di video-video kita ada beberapa komen ya, Ustadz, kok yang lebih sering dibahas pernikahan ya, perceraian begitu, bagaimana caranya agar kembali membangun rumah tangga setelah berpisah ya. Mbok yang pemuda-pemudi ini ya, yang sebelum menikah ya, para pemuda dan pemudi pra pernikahan ya, atau belum menikah yang akan menuju pernikahan, itu yang lebih dibanyakin pembahasannya ya. Nah oke, sekarang ini kita bahas ya untuk para pemuda dan para pemudi yang belum menikah, yang terpaksa berpisah sebelum pernikahan itu terjadi, sehingga sama juga ya, jadi mantan juga ya. Nah, kenapa sampai hari ini mantan belum kunjung mau kembali? Padahal misal ya, ini perpisahannya bukan karena orang ketiga. Perpisahannya cuma karena perbedaan pandangan saja. Ya. Kalau ada orang ketiga kan wajar ya, dia tidak mau kembali. Ini enggak, dia di sana juga sendirian, kita juga sendirian. Tapi kok enggak nyambung-nyambung lagi? Ada apa? Nah, jawabannya sebenarnya sangat sederhana ya. Kita ini kan berada di zaman di mana pemahaman tentang pernikahan ya, itu sudah sangat baik sebenarnya. Kalau saya bandingkan di zaman saya remaja dulu ya, 30 tahun yang lalu saya remaja, itu ndak ada lah ya, jarang banget lah kalau ada kajian-kajian untuk para remaja tentang pernikahan ya. Kajian tentang pacaran itu berdosa dan seterusnya, itu hampir ndak ada tuh di zaman saya remaja. Begitu. Kalau zaman sekarang kan luar biasa tuh. Hal-hal yang begini tuh dibahas dengan sangat komplit ya. Sehingga ketika orang menjalani pacaran, pada sisi yang lain, dia juga lihat di channel YouTube ya, yang menjelaskan tentang dosanya pacaran, dosanya berboncengan, dosanya takrab atau mendekati perzinahan, takrab zina, dosa mata, dosa lisan, dosa tangan. Di televisi juga dia lihat itu dakwah yang demikian. Maka kalaupun dia tetap pacaran, dia pacaran dengan perasaan gundah kan, rasa hatinya gelisah. Pada satu sisi dia cinta, tapi pada sisi hatinya yang lain dia merasa berdosa. Loh, ini kemana-mana jalan berdua, biarpun tidak gandengan tangan, tapi tetap saja deket-deketan. Kalau mau nyebrang jalan, nempel. Padahal belum jadi suami istri. Ya, pada satu sisi sudah ngaji, tapi pada sisi yang lain tidak bisa mengaplikasikan apa yang dia pelajari tadi. Tahu ini berdosa, takrab zina, mendekati perzinahan, tetapi tetap saja dilakukan. Itu yang membuat hati orang merasa
gundah, merasa resah, merasa tidak nyaman. Nah, pergulatan batin itu pada satu momentum, pada satu titik ya, akan membuat orang merasa lelah, capek. Aduh, kalau berdosa terus, karena udah tahu nih berdosa nih, ya, belum menikah, tapi kemana-mana boncengan terus. Kena dosa takrab zina setiap hari. Sudah tahu berdosa. Sehingga apa? Sehingga merasa lelah. Lelah kan orang kalau kepikiran terus. Lelah kan orang kalau merasa berdosa terus. Nah, disitulah kemudian mungkin berpisah. Tetapi karena dia masih cinta, masih mengharapkan Anda kembali kepada dia, kemudian melamarnya, ya, dan kemudian menikah, dan setelah itu menjalani pertaubatan bersama-sama. Karena dia cinta, dia tidak pernah memilih siapapun hingga hari ini. Cuman dia tidak mau balik lagi kalau kemudian cuman pacaran saja. Ya, dia tidak mau kembali ke perbuatan dosa yang hari ini sudah berhasil dia hindari. Tetapi dia tetap punya keinginan untuk menikah dengan Anda. Karena itu dia tidak pernah atau belum memilih orang lain. Sebenarnya dia sedang menyampaikan pesan, dia menunggu Anda. Ya. Nah, karena itu apa yang harus Anda lakukan? Nah, sebelum kita bahas lebih jauh ya, yang belum subscribe, jangan lupa untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe ya, hati kita akan selalu terhubung, pikiran kita akan selalu terhubung, dan doa-doa kita akan selalu terhubung. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, di dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya ma'saras sabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji, wa man lam yastati fa 'alaihi bis-sawmi, fa innahu lahu wija'un." Wahai para pemuda, barang siapa yang memiliki kemampuan, maka menikahlah. Karena itu, pernikahan itu lebih akan menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa yang belum mampu, maka berpuasalah, karena puasa itu adalah obat pengekang baginya. Ya. Jadi ya, yang harus Anda lakukan sekarang adalah segera mempersiapkan diri Anda agar Anda siap untuk menikah. Kalaupun hari ini mantan punya pacar yang lain, dia punya pacar, jalan dengan orang lain. Ketika Anda memang sudah siap untuk menikah, bukan untuk pacaran lagi, ya, Anda sudah punya tabungan, Anda punya pekerjaan dengan income yang memadai, Anda punya konsep tentang pernikahan, Anda temui dia dan Anda katakan, saya datang ke sini bukan ngajak pacaran, ya, saya datang ke sini untuk mengajakmu menikah. Saya yakin mantan akan meninggalkan pacarnya dan memilih menikah dengan Anda. Boleh tidak begitu ya? Kalau masih pacaran kan boleh. Yang tidak boleh dilamar itu adalah orang yang sudah dikhidbah, dipinang ya oleh orang lain.
Nah, kalau pacaran kan belum pinangan, belum ada khidbah di situ. Ya, itu kan pacaran itu kan pertemanan saja. Sehingga kalau dia pacaran sekarang, Anda ajak dia menikah. Ya. Ketika orang ya sudah beranjak usianya, memasuki fase kedewasaan. Itu kalau laki-laki 25 tahun, wanita itu biasanya 23-24 tahun. Itu kalau disuruh memilih menikah atau pacaran, orang akan memilih untuk menikah. Ya, karena itu mantan akan ikut kemanapun Anda pergi jika Anda mengatakan, ayo kita menikah. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.